Teman-teman semua, berjumpa lagi di channel ini. Kita ada di modul machine learning ya. So di video kali ini kita belajar tentang data preprocessing nih teman-teman ya. For quick reminder teman-teman, jadi di machine learning pipeline ya, machine learning project pipeline itu ada beberapa step ya. So di data preprocessing itu dia mencakup dua ini ya, data collection sama data preparation ya. Jadi di video-video sebelumnya kita belajar tentang linear regression, terus juga learning gimana, recordization gimana. Nah, semua itu ada di dalam sini ya, training sama error analysis ini. Gitu. Sedangkan yang ini event project, ini dan ini kita bahas di modul lain nanti ya. Jadi di modul ini machine learning ini kita fokus di 1, 2, 3, 4 ini gitu. Dan specifically di video ini kita hanya belajar ini ya. Ya, belajar ini. Jadi di video lain kita hanya belajar ini, trend sama error analysis gitu. Ya, mungkin nanti ada sedikit lah ya menyinggung data preparation. So, kita akan langsung masuk ke materi. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ketika kalian nanti di dunia nyata ya, 80% kerjaan kalian adalah mengkolek data ini. Data preparation ini atau preprocessing gitu. Ya, 80% ya. Sedangkan 20% mungkin ya training, terus nge-tweak parameter dan lain sebagainya gitu. Ya, training itu biasanya sih apa ya, secara tugas, secara task itu simple ya, tapi membutuhkan waktu yang lama gitu dan mahal secara cost. Sedangkan data preprocessing itu tuh membutuhkan apa ya, ketelitian, membutuhkan effort yang lumayan besar gitu ya. Ya mungkin beda lah halnya misalkan kalian mau membuat model kalian sendiri, which is itu very unlikely ya. Tapi ya go for it kalau kalian misalkan mau gitu ya, pakai model matematika kalian sendiri gitu. Nah, so di data preprocessing ya kita masuk lagi. Nah, itu ada berbagai macam step juga teman-teman ya. Jadi yang pertama ada data collection ya. Data collection itu gimana cara kita menggather dan ekspor data. Biasanya dilakukan oleh data engineer ya, data engineer. Jadi dia itu tugasnya untuk ya cari tahu nih, misalkan gue butuh data rumah gitu ya. Nah, dapetin datanya gimana sih gitu. Terus kalau nanti di production dapetin data real time-nya gimana gitu ya. Misalkan atau contoh kan ada software campaign gitu ya, software marketing. Gimana sih cara mendapatkan respons dari customer gitu. Misalkan kalian dikasih marketing A, cara dapetinnya gimana gitu. Misalkan dikirim lewat SMS, cara dapetin data kalau dia balas itu gimana gitu ya. Atau misalkan lewat ads di YouTube, cara tahu dia ngeklik ads-nya itu gimana. Nah, itu data collection semua ya. Terus ada lagi EDA atau exploratory data analysis gitu. Nah, ini adalah proses untuk ya setelah dikolek datanya ya, ini adalah proses untuk melihat datanya gitu ya. Untuk melihat datanya kita menganalisis apa bentuk datanya, terus apa saja yang kurang, value-nya dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah itu data cleaning nih, kita udah tahu data mana aja yang harus dibersihkan dari EDA ini ya. Kita menghandle missing value, jadi ada mungkin value-value yang nggak ada gitu ya di pas data collection, mungkin karena kesalahan data collection atau gimana gitu ya. Terus ada juga mungkin data yang duplikat. Ya ini nggak boleh. Jadi jangan jangan sampai ada banyak sekali data yang duplikat. Ya nanti anggap aja kayak nanti parameternya tuh condong ke data itu gitu ya. Misalkan bayangin materi itu diulang-ulang terus sama materi yang sama gitu ya. Nah, nanti akan hafalnya ke materi itu gitu. Ya, sedangkan kita nggak mau, kita maunya semuanya rata gitu ya. Terus kita juga handle outlier. Jadi outlier ini kadang juga apa ya, kadang data yang mungkin memang salah masukin ya, atau orang iseng ya, atau mungkin hacker yang mau merusak sistem kita gitu ya. Ini sama aja kalau kalian belajar buku ya, bukunya tuh sesat gitu ya, beberapa itu sesat. Nah, itu harus dihapus juga outlier. Nah, tapi hati-hati nih, ini kadang tricky juga. Kadang ada memang benar ya, value-nya segini gitu. Nah, contohnya apa sih kalau outlier? Contohnya misalkan age-nya ya, age-nya itu misalkan sampai 200 gitu. Which is hampir mustahil lah ya, ada orang yang umurnya sampai 200 gitu. Mungkin ya gue nggak tahu sih konspirasinya, mungkin ada ya di zaman dulu ya. Tapi ya di zaman sekarang kita udah pastikan kalau ini outlier aja gitu ya. Nah, mungkin apa yang nggak outlier? Misalkan gaji gitu. Nah, gaji itu
misalkan ya, kurang lebih misalkan let's say 5 juta gitu. 5 juta. Tapi misalkan ada orang yang masukin sampai 100 juta gitu. Nah, itu kan possible ya. CEO ada yang gajinya 100 juta gitu. Nah, oleh karena itu ya hati-hati, kalau seperti itu berarti bukan outlier. Ya, berarti bukan outlier. Mungkin nanti kita bisa lah nanti ada namanya ini ya, data transformation di sini. Ya. Untuk membuat gimana caranya supaya nggak terlalu timpang gitu datanya. Ya. Oke. Nah, setelah itu data cleaning dibersihkan. Oh ya, satu lagi ya, data cleaning ini dia juga tentang format ya. Formatnya harus sama semua. Contoh misalkan nama kota semuanya huruf gede nih, ya. Atau mungkin alamat, ya, alamatnya harus sesuai nama jalan dan sebagainya. Nggak boleh ada huruf besar, huruf kecil, terus typo atau gimana gitu, ya. Kemudian data transformation. Nah, dia itu encode categorical variable, ya. Kategori variable ini ya seperti warna dan lain sebagainya. Terus ada juga scale feature. Nah, ini kayak tadi yang ini, gimana cara kita skala ini supaya nanti nggak terlalu timpang gitu ya, scale feature. Terus ada lagi feature engineering. Ini kita membuat fitur baru, ya. Dan juga bahkan mendrop fitur-fitur yang kayaknya kok kurang kurang berkorelasi dengan targetnya gitu ya. Yang ngapain kita mau training sebuah fitur ya yang korelasinya tuh 0 dengan targetnya. Nah, itu ya agak useless gitu ya untuk kalian masukin fiturnya. Terus kemudian handling imbalance data. Jadi ada data yang nggak balance nih secara targetnya. Misalkan nih classification ya, misalkan Y-nya itu fraud atau enggak gitu ya, transaksi fraud atau transaksi not fraud, kecurangan ya, fraud ini bahasa Indonesianya, atau fraud ini bahasa Indonesia itu ya kecurangan sih ya, kecurangan transaksi misalkan di bank gitu. Nah, secara data kan pastilah ya yang not fraud tuh pasti jauh lebih banyak daripada yang fraud. Atau misalkan data orang yang kena penyakit langka gitu ya, itu kan pasti yang kena penyakit jauh lebih kecil, mungkin 1% dari data. Ini 99%. Nah, bagaimana kita caranya menaikkan ini jadi keep up dengan data yang not fraud ya. Nah, ini kita bisa dengan nanti ada caranya ya, ada resampling data gitu. Terus dimensional reduction. Nah, ini beberapa data itu mungkin fiturnya ada banyak ya, misalkan ada 1000 gitu, 1000 fitur ya, itu kan banyak banget ya. Jadi ini make sense juga sih teman-teman ya, apalagi kalau kalian kerja di sebuah institusi besar, datanya udah banyak, profile base-nya itu banyak. Jadi misalkan satu orang itu kita bisa collect 1000 data gitu. Misalkan kalian di Google deh ya, bahkan di Google kan bisa tahu nih satu orang ini tinggal di mana, bahasa apa, preferensinya, terus apa fiturnya pasti banyak ya, mungkin 1000 bisa lebih nih. Nah, dengan banyaknya fitur ya, jadi kan nanti akan semakin banyak juga weight-nya ya, semakin banyak biasnya dan lain sebagainya, dan itu akan worse ya, lebih buruk kalau datanya itu juga banyak gitu. Datanya pasti banyak lah ya, user profile pasti jutaan kalau institusi besar. Nah, oleh karena itu ada namanya nanti cost of dimensionality, di mana ya ini ketika dimensinya besar ya, kayak kita di curse gitu, dikutuk gitu ya, supaya trainingnya itu lama banget gitu. Nah, oleh karena itu nanti ada namanya PCA atau dimensional reduction ya. Ada algoritma namanya PCA yang paling terkenal, itu untuk mereduce feature space. Jadi dari 1000 mungkin kita bisa kompres jadi 100, and it's okay ya. Maksudnya secara performance gak beda jauh ya, kan lebih bagus kalau misalnya 100 gitu, 1/10 nih ya. Terus berikutnya dataset splitting. Ini kita pernah belajar di video sebelumnya ya, cara kita split training sama test dataset sama validation itu gimana. Jadi kita nggak akan bahas di video ini. Lagi tokenization. Nah, ini juga dibahas di modul lain nanti ya. Ini biasanya untuk text data preprocessing. Jadi misalnya ada kalimat-kalimat banyak, kita mau token-token itu jadi satu kata gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke video yang pertama ya. Ke bagian yang pertama itu, data collection. Nah, ini mind map-nya ya, aku ambil dari source Daniel Borke.
ya, machine learning roadmap. Nanti gue akan taruh di deskripsi di bawah ya. Ini bagus sih teman-teman ya untuk melihat helicopter view ya terkait semua yang di machine learning itu seperti apa gitu. Nah, data collection nih, pertama ada pertanyaan yang mungkin kita mau tanyakan. Problemnya apa? Aksinya apa gitu ya. Terus datanya apakah sudah ada gitu. Kalau sudah ada ya kita tinggal ambil aja, atau kita tinggal ETL ya. Kita udah belajar ini di modul database ya. Mungkin ETL ke sistem kita gitu. Nah, terus privacy concern ada atau enggak gitu ya. Lihat GDPR-nya atau gimana nya gitu. Terus datanya public atau enggak nih. Kalau private kan kita harus minta izin dulu. Kalau public ya udah tinggal langsung ambil. Terus kita nyimpennya di mana? Ya ini mungkin lebih ke problem database lah ya. Di data warehouse atau di data lake atau lain sebagainya ya. Terus tipe datanya entah structured atau unstructured nih gitu. Structured itu berarti datanya ada di format-format tabel ya. Ada di format tabel. Ada fiturnya apa, targetnya apa itu jelas gitu. Ya. Bisa dibuka di Excel spreadsheet. Yang pertama ada nominal, kategorikal. Ya, ini contoh misalnya harga rumah, ini misalnya fraud atau tidak gitu. Oh, sorry, nominal tuh kategorikal ya, berarti fraud atau enggak, terus penyakit atau enggak itu kategorikal. Terus numerical itu baru si itunya, baru kayak yang regression ya. Terus ordinal itu kita pernah belajar ini ya sebelumnya di modul mathematics ya for machine learning. Ada di statistik ya, di video tentang intro to statistik. Nah, ordinal ini sama seperti kategorikal, tapi dia ada, kita bisa tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih enggak. Contoh misalkan A, B, C, D, E gitu ya. A paling bagus, B lebih jelek tadi, A dan lain sebagainya. Terus time series ini mungkin data across time. Jadi ada waktunya ya, ada waktunya misalkan kayak harga saham, terus apa penjualan across time bisa juga gitu. Oke, terus ya ini nggak ada demo ya teman-teman karena ini gede banget nih. Ini the whole engineering sih, semuanya bisa dilakukan di data collection ya. Ya apply ilmu-ilmu kalian di modul-modul kita yang lain ya. Terus EDA atau exploratory data analysis. Nah, ini kita mau belajar tentang data yang kita lagi kerjakan gitu. Nah, ini contohnya kayak cari nih. Oh, sorry, tadi lupa unstructured data ya. Jadi data dengan nggak ada structure yang rigid, nggak ada structure yang seperti ini. Contohnya misalnya gambar. Gambar itu kan kita nggak tahu ya, fiturnya ada berapa gitu. Mungkin dia tahu lah gambar ada berapa pixel, kali berapa pixel itu adalah fiturnya. Tapi bisa aja gambarnya kan dimensinya beda dan lain sebagainya. Itu kan sulit ya, unstructured nih gitu. Ya. Beberapa dataset bisa aja fiturnya beda-beda nih gitu. Video juga bahkan ya, kan jumlah secondnya kan beda nih. Nah, misalkan ini ya, atau speech kan panjangnya juga beda, sentence juga jumlah katanya juga beda-beda jumlah fiturnya gitu ya. Terus EDA tadi ya, inputnya apa, outputnya apa ya. For example untuk mempredik heart disease gitu ya, fiturnya apa, misalkan umur, terus berat badan, average heart dan lain sebagainya gitu. Terus ya apa jenis data yang kalian punya apa, ini sama kayak tadi sih. Terus mungkin kita bisa tulis juga data dictionary, setiap fiturnya apa gitu, kita bisa detailin supaya biasanya sih ini dihandle oleh tim lain ya, karena ini biasanya tim lain. Terus data EDA itu tim lain, biasanya ini sih tetap di tim machine learning engineer ya, sedangkan kalau ini biasanya ya data engineer aja gitu. Nah, karena ini kita mau one step further ke developing ini modelnya, jadi kita perlu tahu setiap fitur itu ngapain aja gitu, biar kita bisa lebih dapat gambaran. Misalkan weight-nya itu sangat condong ke fitur 10 ya, kita bisa lihat oh make sense ya, ternyata fitur 10 berkorelasi dengan targetnya gitu ya. Terus apakah ada missing value gitu, kita perlu remove atau fill aja ya. Jadi kalau ada missing value, kadang kita bisa hilangin the whole data gitu ya. Misalkan ini ada data ya, terus nah misalnya ini kosong nih, ini kosong. Nah, kita bisa
hilangin datanya, jadi the whole row ini dihilangin ya, atau kita mau imputation ya, atau kita mau secara sintetis kita mau masukin input datanya gitu. Nah, ini ada berbagai macam cara ya, ada dengan mode atau modusnya. Jadi di fitur ini kita lihat modusnya berapa, kita masukin aja di sini yang paling banyak, yaitu mungkin untuk categorical. Terus ya mungkin untuk first step kita mungkin bisa kira-kira lah ya, misalkan kita kira-kira di dunia nyata ya, ketika kita masukkan data ini kira-kira ini apa gitu. Nah, kalau misalkan kan nggak bisa mengira-kira, ya udah pakai ini fitur imputation ya. Kita mungkin isi dengan, biasanya kalau datanya mendekati distribusi normal ya, mungkin dengan rata-rata ya, dengan min-nya gitu juga bisa. Terus outlier, kita cari outlier, berapa data outliernya, terus mau diapain, mau dihapus atau enggak gitu. Nah, cara cari outlier biasanya sih dengan set score ya, di distribusi normal ya. Kita udah pernah bahas ini di modul sebelah ya, tentang distribution. Apakah lebih dari +3 atau enggak, atau lebih dari +3 atau kurang dari -3, itu adalah outlier biasanya. Ya, apakah ada question yang kita bisa tanya domain expert about the data ya, misalkan data tentang fraud sama tidak fraud, ya udah cari domain expertnya, cari orang yang sehari-hari bekerja di ini, bekerjanya adalah menghunting transaksi yang bermasalah gitu. Contohnya misalkan ini heart disease, jadi kita harus cari dokter ya. Kalau kita nggak cari dokter ya kita hanya hanya menebak-nebak gitu jatuhnya ya. Oke. So, ini adalah demonya ya. Gue juga udah taruh di Google Colab ya, dan juga ada di GitHub ya teman-teman ya. Jadi ini EDA ya. Zoom biar kelihatan. Sini beberapa library-nya ya. Jangan khawatir, nanti kita belajar di satu video khusus tentang coding semuanya. Terus kita load dataset ya. Datasetnya sekarang kita pakai namanya Iris dataset. Ini adalah dataset tentang bunga-bunga ya. Jadi ini classification harusnya. Ya, kita lihat dulu datanya gimana bentuknya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada fiturnya ada 4 ya. Ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Gue lupa nih sepal itu apa ya. Kalau petal itu ini nih. Ya. Segmen di flower, di bunga ya. Mungkin panjang panjang daun kali ya. Kalau sepal ini sepal itu daun. Kalau petal tuh mungkin panjang bunganya ya. Ini gitu deh ya. Adanya ada 4 fitur. Ini ada panjang sama lebar. Terus ini target. Targetnya di sini itu ada 0, 1 sama 2 nanti ya. Jadi ini classification nih. Multi-class classification. Nah, kita akan bahas itu di video selanjutnya ya. Terus initial data exploration. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Yang 0 ada berapa? Ternyata ini nggak ada 0 nih. Ya udah, oke, bagus kan? Ya, terus kita describe. Ya, kita describe, kita bisa lihat ini ya, countnya berapa, minnya berapa, standard deviation berapa, minimum, terus kuartil 25-nya, kuartal 50, kuartil 75-nya berapa, maksimumnya berapa gitu. Terus kita lihat distribusi dari target variable ya, saat targetnya 0, ternyata 50, kalau 1 50, berarti ini balance datanya gitu ya. Terus kita mungkin bisa juga melakukan data visualisasi nih ya. Jadi kita bisa lihat nih ada pair plot ya. Kita bisa lihat hubungan antara nih setiap fitur. Jadi misalkan sepal length dengan sepal width ya. Berarti seperti ini. Ya, terus mungkin yang item ini 0, mungkin yang ini 1, ini 2 gitu. Tapi kita bisa lihat di sini distribusi datanya ya. Ternyata mungkin sepal length sama sepal width itu ya kayak kurang berkorelasi gitu ya sebenarnya, karena ini banyak yang campur gitu ya. Kita nggak bisa memisahkan antara yang ini, yang ungu tua dengan ungu muda. Sedangkan dengan sepal length sama petal length itu lumayan nih, kita bisa separate ya.
ini. Ya, kita bisa lihat gitu sih. Nah, tapi kalau sepal length sama sepal length dia itu otomatis bikin normal distributionnya. Jadi yang ini tuh misalkan 2 gitu ya. Targetnya 2, ini 1, ini 0. Nah, sedangkan kalau sepal width itu dia banyak nyampur-nyampur nih ya. Ini seperti ini kan nyampur nih yang tua sama yang ungu muda nih. Gitu ya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini cara kita mendistribusikan data. Terus kita bisa lihat nih bahwa yang kuning ya, target yang kuning ternyata itu mungkin lebih gampang diklasifikasi daripada yang ini yang ungu, karena dia lebih deket ya, sering kali dia nyentuh satu sama lain nih. Sedangkan yang kuning itu selalu kayak berkumpul sendiri. Jadi kita bisa lebih gampang klasifikasi yang kuning. Ya, kita tinggal tebak aja petal length. Kalau kurang dari rata-rata ya udah kuning, kan bisa sebenarnya. Ya, model paling simpel seperti itu, tapi ya harusnya lebih kompleks dari itu ya. Oke, terus kita bisa pakai correlation matrix juga nih, gitu ya. Jadi correlation kita udah pernah bahas di modul sebelah ya, Mathematics for Machine Learning. Jadi kalau kalian lihat di sini, petal width itu yang paling gede ya, dengan target secara korelasi gitu. Kita sih biasanya lihat ini doang, yang di kanan doang ya. Jadi targetnya itu kan ini pasti 1 lah ya, korelasi target sama target juga pasti 1. Tapi korelasi target sama petal width kita lihat di sini, petal width. Nah, ini ya. Ini kan sangat berkorelasi sebenarnya. Dengan target. Pokoknya ya petal width-nya semakin semakin besar. Ini kategorikal ya. Gue lupa sih cara hitungnya gimana ya kalau kategorikal. Cara hitung secara korelasinya gitu. Nah, tapi kok kalian di sini nih yang cocok dimasukkan fitur adalah ya petal width, petal length sama sepal length ya. Sedangkan sepal width ini kayak somehow dia kurang berkorelasi gitu. Ya, kenapa? Karena ini mendekati 0 ya, 0,4. Sedangkan yang lain tuh gede. Ya, tapi ini kok misalkan minus 0,98 ya udah pakai ini gitu. Ya, karena kan sama aja sebenarnya. Cuman bedanya adalah dia negatively correlated. Ya. Nah, ini mungkin selain kita lihat yang di target, kita bisa lihat yang ke yang lain nih, gitu ya. Misalkan contoh. Nah, ini petal width sama petal length. Dia itu korelasinya tuh gede banget. Ya, coba petal width sama petal length. Nah, ini ya. Ini gede banget korelasinya. Nah, ini kemungkinan besar bisa kita kompres dengan PCA nanti ya. Atau kita kompres jadi satu fitur doang kalau korelasinya terlalu gede. Ya. Karena sama aja kan dengan kita pakai fitur ini sama fitur ini sama aja gitu. Secara scale ya. Ini kan kalau semakin kecil, ini juga semakin kecil. Semakin besar juga semakin besar. Jadi kita bisa either pakai ini atau pakai yang ini gitu. Ya. Karena ya sebenarnya kok berkorelasi banget. Nah, ini kebalikan sama target. Kalau target kita ambil fitur yang mendekati target. Tapi kalau korelasi satu fitur dengan fitur lain itu tinggi, nah itu hati-hati nih. Ini harus kita mungkin bisa hapus salah satu dari fitur ini, gitu ya. Nah, ini correlation matrixnya ya, seperti ini. Ya, ini heat map dari ini sih, yang tadi tabel ini sih. Terus box plot ini untuk melihat outlier ya. Ini untuk melihat outlier. Nah, ini contohnya. Jadi yang ini ya adalah minnya. Ya, gua lupa sih ini kayaknya min atau standar deviasi yang minus 3 ya. Harusnya standar deviasi minus 3 sih. Karena di sini tuh outlier. Di sini ada data yang nongol sendiri di bawah gitu ya. Untuk sepal length, kita coba lihat sepal length. Nah, ini mungkin ini ya yang outlier ya datanya. Nih, dia kan masuk sendiri gitu sepal lengthnya. Nih, beda sendiri ya. Ini beda sendiri sama yang lain. Nah, ini bisa jadi outlier nih gitu ya. Oke. Nah, itu adalah EDA ya. Kita bisa lihat secara visualisasinya gimana, datanya itu gimana. Kita bisa mengetahui data kita lebih bagus lagi ya. Terus data cleaning.
Ya, ini ya lumayan banyak dilakukan juga ya di data preprocessing. Mungkin salah satu juga yang paling terbesar kontribusinya ya di data preprocessing. Yang pertama kita handling missing data nih. Ya, kita mau remove atau kita mau impute ya. Kayak tadi nih, min median mode untuk numerical data, kalau untuk categorical data kita pakai mode, atau mungkin sampai predictive imputation. Ya, jadi kita bikin model sendiri ya untuk mengisi tadi yang kosong itu ya, yang data kosong itu kita bikin model sendiri. Ya, misalkan nih ini kosong ya. Jadi fitur ini ya kita bikin jadi graph ini, terus kita bikin linear regressionnya sendiri, terus kita predict ya. Kalau misalkan yang lain ini, X yang lain ini sekian, kira-kira ini berapa? Nah, itu bahkan kita bisa seperti itu ya. Ini lumayan advance sih, tapi mungkin untuk lebih simpel ya kita pakai yang ini dulu lah gitu. Mungkin kita bisa pakai ini yang predictive imputation kalau susah banget untuk misalkan data ini pakai min median mode itu kurang sesuai sama data realitanya, mungkin gitu ya. Terus remove duplicate ya. Juga handling outlier kayak tadi. Ya mungkin ini yang di IDE kita cuman identify aja. Misalnya data cleaning itu kita benar-benar hapus gitu. Ya bisa pakai set score, interquality range atau box plot. Terus data leakage, ini data mungkin apa ya, datanya itu sebenarnya di separate antara train sama test. Ya, nggak boleh sampai data yang nge-leak nih, data test masuk ke train gitu, atau data train masuk ke test. Nah, ini gimana caranya kita handle-nya gitu. Nah, ini kadang sering banget terjadi ya kalau kalian pakai library. Jadi kalau kalian pakai library kalian nggak tahu nih ternyata kalau pakai fit, kalau function ini bisa nge-leak nih datanya gitu. Ya contoh misalkan ketika kita nge-fit sebuah model, ya kita lupa untuk masukin yang training test, kita masukinnya ke semuanya gitu, the whole test gitu, masukin ke modelnya. Nah, itu data leakage namanya ya. Terus kita mendealing with inconsistent data ya, misalnya formatting issue, typo, labelnya inconsistent dan lain sebagainya. Contohnya misalnya ada data yang tanggalnya seperti ini, ada data yang tanggalnya seperti ini gitu ya, kita harus menstandarkan ini gitu. Terus mungkin satuan ya, ada yang pakai metrik, ada yang pakai imperial system gitu dan sebagainya ya. Oke, demo cleaning data ya. So di sini data cleaning ya, kita import library dulu. Nah, sekarang datasetnya ini seperti ini teman-teman ya. Ada age, salary sama city. Di sini gue sengaja adain ya yang not a number, dimana di sini mungkin kosong gitu ya, age, salary sama city-nya. Ya, terus city-nya gue juga sengaja ada yang seperti ini ya, New York ini yang kecil semua, ini yang ada huruf kapitalnya gitu. Ini LA juga, Chicago juga di sini kecil. Oke, so pertama handling missing data ya. Nah, kita di sini bisa aja ngedrop nih yang Chicago yang di 4 ini ya. Kita drop dengan formula ini. Formula apa? Function ini ya. Drop NA ya. Kita coba run. Nah, ini yang 4 itu hilang kan ya. Data 4 itu hilang, terus data 10 itu juga hilang. Nih, ya. Terus kita inputting missing value. Jadi yang tadi yang none itu kita coba di-impute ya. Nah, ada namanya simple imputer ya. Strateginya misalkan mau rata-rata nih, pakai rata-rata strateginya. Atau bisa juga mode atau median gitu ya. Nah, terus Terus data frame ya untuk yang age sama salary ya, kita coba ubah dengan cara ya imputer ini terus fit transform ya. Jadi fit itu untuk dia mencari minnya, transform itu baru memasukkan minnya ke dalam kolomnya ya. Jadi age sama salary yang tadi kosong, ini kan kosong ya. Nah, ini diisi dengan rata-ratanya ya. Ya, ini lihat nih, koma-komanya kan aneh. Jadi ini pasti rata-rata, ini juga sama gitu. Ya, terus ini age-nya di sini kan rata-rata, jadi 42,25 nih. Ya, agak mustahil kan ya kalau age itu 42,25. Oh iya, sorry, di sini ada none juga nih, teman-teman ya. Jadi tadi yang data kedua juga hilang nih. Nah, data kedua juga hilang. Nah, di sini kalian lihat age-nya itu juga rata-rata di sini ya.
gitu. Mungkin nanti kita bisa buletin ke bawah lah ya ini edge. Seperti itu guys. Oke, terus removing duplicate. Jadi di sini misalkan ada beberapa duplicate ya. Ada nggak ya duplicate? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Coba kita lihat. Nah, ada ya. Jadi data ke-13 intinya duplicate nih dengan data yang di 0 gitu ya. 0 sama 13 itu duplicate. Ya. Nah, ini secara sengaja ya gua tambahin yang duplicate. Jadi yang paling bawah nanti dihapus gitu, drop duplicate, jadi yang paling bawah dihapus. Sesimpel itu teman-temannya, kalian ngedrop duplicate cuman satu line aja nih gitu. Ya karena sebenarnya the goal of machine learning ya, jadi machine learning engineer itu bukan kayak apa ya? Bukan kayak bikin gimana caranya ini hapusin duplicate atau gimana, bukan, tapi lebih ke strategi ya, gimana caranya gue mengolah datanya, gimana caranya nanti modelnya itu dengan enak mengolah datanya gitu. Ya karena sebenarnya model machine learning itu sebagus apapun modelnya ya, kalau datanya jelek ya percuma, sama aja ya. Tapi kalau model yang jelek, model yang simple tapi data yang bagus, kadang tuh bisa memberikan predictive value yang lumayan gitu ya. Makanya ya sama sih seperti manusia ya, you are what you eat gitu. Jadi model itu memakan datanya ini ya. Kalau datanya bagus ya udah dia ikutan bagus pasti ya. Mungkin kalau datanya bagus tapi dia masih kurang bagus ya, kalian harus ganti model yang mungkin lebih kompleks atau lebih sesuai dengan prediktif tasknya gitu ya. Terus removing outlier di sini kita bisa cari set score-nya ya, dimana kalau set score-nya kurang dari 3 ya, maka kita hapus gitu. Ya, ini misalkan 0 1 2 3 4 5 6. Nah, data ke-6 ini kita hapus. Kenapa? Karena kalian lihat edge-nya tuh 200, which is hampir impossible kan ya sebenarnya ya. Ini outlier berarti ya. Salary-nya ya lumayan gede juga nih gitu. Ini data outlier, mungkin ada orang iseng gitu ya, bocah-bocah iseng masukin data gitu. Ini ya. Data after. Kenapa empty outlier ya? Sebentar teman-teman. Oke. Oh, ada yang none soalnya. Sebentar ya, ini coba aku ulangin lagi. Oke, drop n. Oke, udah di-impute ya df-nya. Ini juga udah. Kita jalanin lagi. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini udah dihapus outliernya ya. Data ke-6-nya dihapus gitu. Ya, sekarang kita dealing with inconsistent data nih. Ya, jadi categorical data sekarang kan ya hanya yang city ini kan bisa macam-macam nih ya. Yang huruf kecil gitu. Nah, kita dengan seperti ini aja, simple ya. Kita pakai function title, kita bisa mengkapitalisasikan data string untuk setiap katanya gitu. Jadi yang New York itu gedein semua, Los Angeles gedein semua. Jadi dan ini semuanya konsisten gitu, enak lihatnya ya. Terus kita handling incorrect value. Ya, jadi mungkin ada beberapa yang incorrect gitu ya. Misalkan nih edge yang lebih dari 100 gitu. Jadi edge yang lebih dari 100 kita harus jadiin ini sebagai not a number atau hilangkan datanya. Ya, terus kita mungkin bisa masukin datanya ya dengan mungkin ya tadi rata-rata gitu. Tadi misalkan yang 6 ini ya rata-rata aja. Umurnya misalnya 30 gini rata-ratanya. Gitu ya. Jadi ini rata-ratanya ini juga ikut kehitung ya, yang ini sama ini nih gitu. Makanya ini udah beda value-nya. Oke. And then summary of clean data seperti ini ya. Nah, oke, jadi data akhirnya seperti ini. Nah, mungkin satu lagi teman-teman ya. Ini gue juga sempat kepikiran ya. Tadi kan kita impute rata-rata age itu kan segini ya. Mungkin gede kenapa? Karena di sini awalnya gede nih 100 gitu ya. Nah, mungkin alangkah baiknya kita remove outlier dulu sebenarnya. Kemudian kita baru impute value. Ya. Mungkin di sini gua kebalik ya. Jadi perlu remove outlier dulu baru kita yang imputing missing value. Ya, kalau enggak nanti ya ini namanya data leakage ya. Ini namanya data leakage di mana kita udah
calculate min-nya dulu ya. Ini kenapa min-nya gede, karena ada 100 tadi di sini ya. Sedangkan ternyata kita mau hapus 100-nya. Ini data leakage, jadi ini nge-leak datanya, ini nggak sesuai dengan yang seharusnya ada gitu ya. Karena itu ini perlu dilakukan dulu, baru kita proses yang ini. Yang ini tadi ya. Oke, itu untuk data cleaning ya. And then data transformation. Nah, ini setelah datanya udah clean, udah sesuai dengan konsisten, baru kita mau mentransform data ini. Nah, ini biasanya udah terkait dengan modelnya gitu ya. Udah lebih dekat dengan model machine learning-nya. Nah, pertama mungkin ada namanya feature encoding nih. Ya, kita mau nge-turning value to number. Jadi machine learning, teman-teman, kalau kalian belajar di video sebelumnya, dia kan ada namanya weight ya. Weight terus X terus plus B-nya ya kan. Nah, ini kan semuanya angka. Ini angka, ini sebuah angka gitu. Tapi gimana kalau fiturnya adalah categorical? Contoh misalkan warna ya, red, blue, green. Nah, kita nggak bisa kasih apa? Kita nggak bisa kasih angka ke red, blue, atau green ya. Kita nggak tahu red itu misalnya 500, blue itu 300, atau green 200, nggak bisa kayak gini. Ya, kenapa? Karena di sini kan kita mengemphasize kalau red itu lebih dalam kutip lebih sesuatu ya, lebih X gitu daripada color blue atau color green. Ya, sama seperti gender ya, cowok atau cewek. Ya, kadang ya kita nggak bisa kasih cowok itu misalkan 1, cewek itu 0. Berarti cowok itu secara secara value itu lebih something daripada cewek, atau kebalikannya, cewek juga lebih something daripada cowok gitu, karena ya ada angkanya. Nah, karena itu fitur encoding itu kita bisa mengconvert ya categorical menjadi sebuah angka yang mungkin lebih bisa dimengerti oleh model gitu ya. Karena ML model semuanya harus numerical gitu. Yang pertama ada namanya one hot encoding ya. Yaitu nge-turn semua unique value ke list of 1 and 0, dimana target value is 0, the rest are 1. Contoh ini ya, yang biru ini one hot encoding nih. Jadi ID 1 dia colornya red, ini blue, ini green, ini blue. Ya, terus ini di expand ya, jadi ke masing-masing value yang di sini gitu. Jadi color red, color blue, color green. Jadi kalau red pertama 1 ya. Berarti ini 1, yang lain 0. Makanya namanya one hot encoding, karena one hot aja ya, satu tempat itu yang 1 gitu, yang lainnya sisanya 0 ya. Makanya namanya one hot encoding ya. Ini sama-sama blue, jadi karena di sini 1, ini 1. Dengan ini maka model bisa lebih enak lah ya mempredik ini ya, karena kalau string ini nggak bisa modelnya. Jadi di sini semuanya angka gitu ya. Terus label encoder ya, ini dia nge-turn label ke numerical value. Jadi ini misalnya data yang ordinal ya. Data yang apa namanya tadi, ya ordinal, betul ya, dimana dia itu categorical ya, tall, medium, short. Tapi kita bisa lakuin ini, kita bisa encode ini ke angka langsung gitu, nggak perlu seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu nih kalau tall itu kan pasti lebih tinggi ya, makanya kita mungkin agak turunin ini gitu ya. Ini harusnya 2 sih ya, ini harusnya 2, medium 1, short 0 misalnya gini. Nah, ini kita bisa nggak perlu one hot ya, karena kita tahu tall itu lebih oke, lebih secara kita bisa membandingkan kan ya, tall sama medium ke short itu kita bisa bandingkan. Tapi mungkin kita nggak bisa kalkulasi deltanya berapa, tall ke medium ini, medium ke short itu berapa, kita nggak tahu. Tapi kita bisa bandingin gitu loh ya, kan nggak mungkin medium terus short dulu baru tall, kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Jadi kita bisa tahu gitu. Nah, kekurangannya dari one hot encoding ini teman-teman, ini adalah dimensinya bisa sangat besar ya. Jadi bayangkan di sini misalkan ada data yang unik itu misalkan ada 100, berarti kita harus bikin 100 fitur ya untuk setiap data yang unik ini. Nah, ini juga sebenarnya part of data cleaning ya. Kita cari data ya, mungkin kalian lihat, loh ini kok data yang unik itu gede banget. Nah, ini kita bisa aja hapus fiturnya gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita mau transformasi ini one hot encoding, fiturnya nggak akan meledak gitu ya.
misalkan nih unique fiturnya bisa sampai 10.000 gitu. Nah, itu udah pasti kita hapus ya. Jangan sampai kita masukin data itu. Ya, kita nggak mau data kita ada 10.000 fitur kan ya. Yang kebanyakan fiturnya hanya 00000 kayak gini gitu. Ya. Gitu ya, teman-teman. Ya, mungkin kalian lihat juga datanya, apakah dia ordinal atau enggak. Kalau ordinal ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ini kan cuman satu juga nih hasilnya, satu kolom juga gitu. Yang terakhir embedding encoding, ini lebih ke LLM nanti ya, di deep learning tentang natural language processing gitu. Nah, ini misalkan language model, misalkan ada the cat and the dog play gitu ya. Nah, kita tokenisasi dulu kayak tadi, kita token setiap katanya. Ya, terus kita kayak ada indeksnya gitu ya. Misalkan the itu 1, n itu 2, dog 3, titik itu 4 dan lain sebagainya. Terus OOV itu adalah out of value. Jadi yang mungkin kita nggak daftarin di vocab. Ya, mungkin kita nggak daftarin itu cat sama play ya. Ya udah, berarti kalau the itu 1, kalau cat itu 5, kalau n itu 2 dan seterusnya ya. Play kan tadi 5 juga, kalau titik kan 4 ya. Jadi itu untuk embedding ya. Ini gimana cara kita punya sebuah kalimat jadi sebuah angka itu kayak gini. Ya, ini di belakang ChatGPT itu seperti ini ya, teman-teman. Oke. Terus ada lagi namanya fitur normalisasi. Nah, ini lumayan penting sih, teman-teman ya, data normalisasi. Itu karena kalau numerical variable di different scale, ya misalkan nih, data rumah ya, jumlah bedroom itu antara 1 sampai 5 doang ya. Tapi ukuran tanah, ya luas tanah itu bisa sampai 5.000 sampai 20.000 square feet. Nah, kalau seperti ini itu kan skalanya tuh beda jauh ya. Ini kan 1 sampai 5 doang. Ini ribuan gitu. Nah, beberapa mesin learning algoritma itu nggak perform very well gitu. Ya, terlebih lagi yang nanti terkait kayak SVM dan sebagainya yang melihat banget spasial ya. Nah, ini mungkin sedikit sedikit refreshment ya. Ini kan kemarin gue sempat di video kemarin gue sempat membahas ini ya, dimana ini adalah titik optimalnya ya, sedangkan ini mungkin fitur 1, fitur 2, ini mungkin fitur 1 gitu ya. Nah, 1. Nah, kalau batch design ini kan langsung ke sini. Kalau mini batch agak belok-belok sedikit lah ya, tapi oke gitu. Stochastic juga banyak belok-beloknya gitu. Nah, tapi kalau nanti bayangin F1-nya tuh tadi number of bedroom. F2-nya deh number of bedroom, tapi F1-nya itu luas tanah. Nanti bentuknya kan jadi seperti ini nih. Ya, bentuknya akan oval banget ini ya. Gini. Nah, bentuknya akan oval banget. Nah, ini akan mempengaruhi training ya. Akan melambatkan training. Jadi misalkan datanya di sini, ya semakin lambat ke sini itu. Semakin lambat. Ya, kalau datanya nanti fiturnya normal, nanti akan bentuknya ya lingkaran gini sih. Ini yang paling bagus gitu. Datanya bisa cepat converge ke sini gitu ya. Sedangkan kalau gepeng ini ya, kalau nggak namanya tidak dinormalisasikan, ya dia akan secara berat itu nggak sama gitu loh. Ya, jadi bisa aja bahkan mungkin yang nanti size-nya ini mungkin bisa aja gradient terlalu besar, terus jadi divergent gitu ya, nggak convergent si weight-nya, seperti itu ya. Jadi nanti kalau seperti ini ya, perbedaan sedikit di size of land ya akan harga rumahnya akan sangat bergantung ke size of land nanti daripada number of bedroom-nya gitu ya. Jadi nanti number of bedroom-nya 1, tapi size of land-nya misalkan 20.000 1, ya ini akan jadi gede banget daripada kalau number of bedroom-nya 5 tapi size of land 20.000 ya. Makanya ada namanya scaling sama standardization. Ini beda ya rumusnya. Kalau scaling itu normalisasi, atau namanya normalisasi lah ya, itu nge-shift value, jadi semuanya itu harus antara 0 sampai 1. Nah, ini caranya dengan kita mengurangi minimum value terus membagi dengan max minus minimum gitu ya. Jadi misalnya datanya 1 sampai 5, ya udah nih jadi 0 sampai 1 ya. Jadi ini 1 2 3 4 5, jadi 0, 0,2, 0,6, 0,8 sama 1 gitu ya. Atau 0,4-nya harusnya ya. Gitu. Ya, jadi
ini ya. Jadi nilainya dikurangi nilai minimumnya, terus nilai maksimum kurangi nilai minimum. Ya, ini gampang sih untuk cari proofnya itu gampang ya. Nanti kalian coba-coba sendiri. Ini harusnya bisa ke scale dari 0 sampai 1 ya. Nah, terus ada lagi standardization. Nah, ini kita pakai set score ya, jadi normal distribution. Kita menstandarkan semua value, jadi mereka cuma punya rata-ratanya 0 sama standard deviation itu 1 ya. Jadi ini mengurangin rata-rata ya, ini minimum, ini rata-rata, dan membagi dengan standar deviasinya. Seperti itu. Jadi nggak hanya 0 sampai 1 ya, bisa juga tak terhingga ya, tapi kalau lebih dari 3 biasanya dianggap outlier ya. Nah, kalau datanya data kalian itu mengikuti normal distribution ya, contohnya misalkan kayak number of bedroom ini kan mengikuti normal distribution ya, dimana ya kurang lebih ekspektasi dari number of bedroom ya rata-ratanya gitu. Size of land juga ya standardization. Nah, ini alangkah baiknya kita pakai ini standardization ya. Jadi by default kalau value kalian itu mengikuti normal distribution ya, itu ya pakai standardization aja. Kalau nggak mengikuti ya pakainya normalisasi. Jadi ini normalisasi itu kapan kita pakai? Ketika datanya nggak follow Gaussian distribution atau normal distribution. Terus algoritmanya sensitif ke input magnitude nih, contohnya misalkan KNN, SVM dan lain sebagainya ya. Kalau KNN, SVM itu kan ya spasial ya, based on spasial, mungkin lebih bagus pakai normalisasi. Kalau standarisasi itu lebih ke yang sensitif ke variance, contohnya misalkan linear regression terus dan lain sebagainya gitu ya. Terus fitur dengan different unit atau bounded value ya. Nah, ini sebenarnya sih yang paling banyak dipakai ini ya, image atau pixel data, jadi computer vision. Jadi kan yang awal kan kalau sebuah gambar ya, itu kan ada beberapa pixel. Setiap pixel ada warnanya kan. Warnanya kan RGB 0 sampai 255 biasanya. Nah, ini kita bisa fitur scale jadi 0 sampai 1 doang. Ya, itu normalisasi nih gitu ya. Oke, kalau standardization dia itu mengikuti Gaussian distribution atau kita expect-nya mengikuti ini gitu ya. Nah, ini sensitif ke variance ya. Jadi linear regression itu kan sensitif ke variance ya, dimana kalau datanya itu banyak apa ya, kalau X-nya itu variance-nya besar ya, dia akan mempengaruhi linear regression gitu. Kalau mendekati mean, mendekati rata-rata datanya harusnya sih lebih oke ya secara data gitu. Ya, terus ya ini mungkin pakainya saat gradient based model untuk faster convergence. Ya, supaya tadi ya kayak converge-nya tuh lumayan cepat gitu ya, mencapai ke titik optimal itu lebih cepat standardization. Nah, ini contoh use case-nya ya. Kita consider dulu ada 2 fitur nih ya. Ada age, umur, sama income. Nah, ini kira-kira kan harusnya mengikuti Gaussian distribution ya. Karena ya rata-rata age itu kita bisa lihat ya, ekspektasi age dari rata-ratanya, income juga kita bisa lihat dari rata-ratanya. Nah, ini ya harus equal influence. Ya, jadi sebenarnya scaling sama standardization ini kita apply untuk semua kolom ya, semua kolom supaya sama datanya gitu. Semua kolom mungkin yang numerical ya, yang mengikuti distribution. Tapi misalkan kolom kayak gini, kayak one hot encoding atau label encoder, ya ini kita nggak perlu apa namanya, kita nggak perlu normalize juga karena kurang lebih sama lah ya secara ininya, nggak setimpang ini gitu loh ya. Nah, terus ini kita lihat linear regression. Kalau satu fitur tuh punya variance yang lebih gede ya daripada yang lain, modelnya akan nge-assign weight ke yang fitur yang banyak variance ini gitu ya. Karena kalau karena lebih gede variance-nya. Jadi kayak lebih somehow lebih berat, lebih condong ke situ. Jadi weight-nya tuh lebih gede ke fitur yang variance lebih besar gitu. Kalau standardizing ya, jadi kalau standardizing ini kita juga mengurangi variance. Ya, mengurangi variance. Tapi kalau normalisasi, variance itu nggak kurang. Variance-nya tetap sama ya.
Karena normalisasi itu sebenarnya ya kalau normal distribution seperti ini, ya dia cuman skala dari x, y, ya x-nya itu 0, y-nya itu 1. Tapi kalau standardization, ini semuanya itu sama, variansnya itu sama, gitu. Variansnya itu sama-sama 1, ya. Jadi dia nge-treat semua fitur secara equally, ya, regardless of their original variance. Oke. Ini contoh ya, ini normalisasi ya. Jadi minnya itu tetap something lah ya. Terus standard deviasi variance itu tetap something, tapi kalau standardization ini minnya 0, standard variance itu 1, standard deviasinya itu 1 ya. So ini demo dari data transformation. Ya, import library, terus sample data ya. Ini label encoding ya. Ini harusnya sih gender jangan di label encode, tapi ya udahlah ya, ini contoh doang. Ya, jadi kita bisa nge-encode ini ya pakai label encoder. Ini kita import ya tadi ya dari sini. Nah, kita mau fit transform yang gender nih. Ya, jadi gender encoded sekarang 1 sama 0 di sini ya. Kalau male 1, female 0. Gitu ya. Kalau kalian yang seksis jangan hujat saya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya bisa kok dibalik ya. Kalau female-nya di atas harusnya female-nya 1 gitu. Ya. Terus one hot encoding. Nah, ini baru kita mencoba ya mengencode city-nya ya, karena city-nya kan ini string ya bentuknya. Jadi kita mau one hot encoding yang city. Ya, terus kita tempelkan di data frame yang aslinya. Gitu ya. Oke, jadi kalau kalian run bentuknya seperti ini. Yang pertama city-nya New York, berarti yang city New York itu 1 gitu ya. Kalau LA berarti yang LA 1 gitu, dan seterusnya. Ya. Oke, terus normalisasi ya, normalisasi misalkan kita mau normalisasi age sama income-nya gitu ya. Kita coba run. Nah, kalau age normalize di sini ya bentuknya seperti ini gitu ya. Ini kenapa 1? Kenapa 1? Karena ini yang paling maksimum gitu. Ini data paling maksimum. Jadi ini makanya 1. Ya. Ini kenapa 0? Karena ini data paling minimum 23 gitu ya. Terus income-nya juga ya, ketika di normalisasi juga pasti ada yang 1 ada yang 0 gitu. Nah, ini standardization. Jadi ini misalkan kita mau standardize age sama income-nya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini rata-ratanya 0, makanya di sini ada age yang sampai minus ya. Ini oke ya. Karena ini kan memang sebenarnya yang udah di scale, bukan age yang asli. Ya, kalau data age yang asli minus, nah itu baru outlier. Kalian hapus aja gitu. Ya. Nah, ini income-nya kalau data aslinya minus ya udah berarti pasti outlier gitu. Nah, ini setelah di standardize jadi seperti ini. Ya. Ya, kalian lihat nggak ada yang 0 exactly 0 ya di sini ya. Seperti itu teman-teman standardization. Nah, nanti dengan seperti ini kalian mungkin bisa hapus kolom city, gender, terus age, income ini kita bisa hapus. Terus kalian milih aja, misalkan mau yang standardize ya udah ini kita hapus age normalize sama income normalize-nya ya. Terus ya udah, berarti kita tinggal pakai ini sama ini gitu ya. So itu data transformation teman-teman. Oke, next kita belajar tentang fitur engineering ya. Nah, berikutnya setelah kita melakukan transformasi data ya, kita lanjut ke fitur engineering, dimana di step ini kita mau coba one step further ya, memproses fitur-fitur. Nah, contoh seperti ini ya, dia mentransform data ke more meaningful representasi ya, dengan menambahkan domain knowledge. Contohnya misalkan kita mau decomposing ya. Misalkan ada tanggal, nah kita mau bagi-bagi nih jadi hour of day, day of week, day of month, dan lain sebagainya gitu. Karena kalau tanggal seperti ini biasa, ya susah ya gimana untuk kita mendapatkan informasi gitu. Misalkan bisa aja nih di hour of day, bisa aja di pattern-pattern jam tertentu, behavior customer jadi gimana, mungkin bisa juga seperti itu kan. Nah itu salah satu hal ya fitur engineering. Terus bisa aja discretization. Nah ini
ada fitur dengan ada large group, kita mau bagi-bagi menjadi smaller group. Contohnya misalkan umur gitu ya. Umur kan bisa bervariasi ya. Misalkan ada yang umur berapa, 30 sampai 60 dan sebagainya. Nah, kita mau coba pecah itu jadi sebuah buckets ya, atau ember itu. Misalnya ada 2 ember. Ada ember yang pertama, ember kedua. Ember pertama itu lebih dari 50 umurnya. Misalnya ini kurang dari 50. Nah, mungkin machine learning task-nya itu works better kalau kita mengkategorikan jadi seperti ini gitu ya. Jadi ini namanya juga binning ya. Nah, binning misalkan 21 sampai 30 atau 31 sampai 40 gitu. Nah, ini malah mengubah yang tadi numerical jadi categorical ya. Ini mungkin jadi dibuat jadi one hot encoding gitu. Nah, seperti itu ya. Terus untuk kategorikan variabel seperti mungkin car color, ya ini mungkin bisa aja mengcombine color ya. Seperti mungkin ada light green, dark green, sama lime green. Mungkin disimpelkan jadi green color gitu doang. Itu juga bisa ya. Jadi yang awalnya gede bervariasi jadi kecil gitu ya. Secara variasinya semakin kecil gitu. Nah, terus ini yang menarik ya, ada crossing sama interaction feature. Ini mengcombine antara dua fitur gitu ya. Contoh seperti yang di kanan ini, dia juga ada namanya fitur cross ya, sama aja fitur cross. Jadi X1 kalikan X2 gitu ya. Biasanya kan W1 kalikan X1 tambah W2 kalikan X2 tambah B gitu kan ya. Nah, tapi di fitur cross itu bisa aja nanti ya ada plus W3 X1 kali X2. Nah, itu nanti bisa membuat klasifikasinya kompleks seperti ini gitu ya. Misalkan di sini klasifikasinya lingkaran, tapi di sini lingkaran juga. Terus di sini X, di sini X, di sini X. Nah, ini nggak ada garis yang secara linear itu bisa memisahkan ini gitu ya. Ya, garisnya harusnya seperti ini gitu. Garisnya bentuknya mungkin seperti ini. Nah, ini nggak linear teman-teman. Ya. Nah, jadi dengan fitur crossing kita bisa membuat seperti ini ya. Nah, ini mungkin perlu kita eksperimen ya. Mungkin pakai hyperparameter tuning juga kita eksperimen. Bisa nggak sih kalau kita combine atau misalnya kita kuadratin ini ya. Caranya sih mudah ya. Di scikit-learn itu ada library untuk ini crossing, nanti kita akan lihat ya. Terus ada juga indikator fitur. Ya, ini indikator. Memakai other part of the data to indicate something potentially significant. Contohnya misalkan ada missing value nih, ya. Daripada kita menghapus, ya, kita tambahkan fitur baru. Contohnya misalkan age is missing atau apa. Mungkin memang sengaja memang hilang gitu. Siapa tahu kalau memang nggak ada datanya, it means something gitu ya. Siapa tahu ya, kalau memang datanya nggak ada sesuatu di baliknya. Kenapa itu nggak ada gitu. Ya. Nah, contohnya misalkan kita menganalisis traffic sources di website. Nah, kita bisa tambahkan is paid traffic. Nah, apakah traffic ini berbayar atau enggak gitu. Kita bisa tambahkan indikator itu gitu ya. Jadi indikator itu biasanya cuman bentuknya Y atau N atau 0 atau 1 gitu ya, mengindikasikan sesuatu gitu. Ya, ini misalkan ya, fiturnya under 100 km auto under 10 years old. Ini kan lumayan kompleks. Nah, ini perlu kita research juga sih. Kira-kira fitur apa aja yang bisa dijadikan indikator gitu. Untuk memahami datanya lebih lanjut. Siapa tahu dengan fitur yang kompleks seperti ini, itu memberikan predictive value yang lumayan bagus gitu ya. Nah, terus ini juga ada heat map ya, correlation. Mungkin tadi juga sempat ada lah ya correlation. Jadi di sini ya masuk fitur engineering juga sih. Kayak gimana kita kalau yang sangat berkorelasi, misalkan age dengan ini ya, is active member, ya kita bisa, ini 0,85 ya. Ini gak ada yang terlalu berkorelasi sih. Mungkin yang paling berkorelasi ini ya, balance sama number of product nih. Nah, tapi 0,3 ya harusnya nggak di drop sih. Misalkan ini sampai 0,8 gitu ya, atau 0,9, ini ya salah satu dari sini harus di drop gitu ya, supaya nggak double. Seperti itu mungkin ya fitur engineering. Oke, terus demonya ya. So, di sini demo fitur engineering. Pertama, seperti biasa import library dulu, terus create sampel data. Kita lihat data-datanya ya.
So di sini ada timestamp, temperatur sama humidity. Terus kita mau dekomposisi timestamp nih ya. Jadi ada hour sama day of week-nya gitu. Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Jadi ini jam ke 0, ya ini 24 ya formatnya ya. Jadi day of week-nya nih berarti ya Sabtu ini kayaknya ya. Terus ini Selasa misalkan seperti itu dan sebagainya. Ya, ini kita bisa dekompos jadi hour sama day of week dari timestamp ini. Terus closing feature. Nah, ini ya, polynomial features ini kita tinggal pakai ini, kita bisa mengkalkulasikan gitu ya. Nih contoh. Jadi kita mau degree-nya 2. Berarti ini nanti ada yang x1 kuadratnya nih. Gitu. Jadi nanti ada yang x1 kuadrat. Terus ada juga nanti x2 kuadrat, terus ada juga nanti x1 kalikan x2. Harusnya ada di sini nanti ya. Interaction. Terus interaction features kita mau ya kita mau gabungin apa gitu ya. Oke, kita mau gabungin hour sama temperature gitu. Terus kita mau gabungin ya interaction feature ini ke interaction data frame ya, ke suatu variabel. Terus kolomnya apa? Kolomnya ya yang tadi ya, hour sama temperature. Terus kita tinggal gabungin aja ya, kita gabungin ke sini ya. Jadi yang awalnya ada hour temperature seperti ini ya, kita kalikan gitu ya, hour kalikan temperature. Jadi seperti ini ya. Yang 0 itu 00 ya, kenapa? Karena ini 0 gitu. Terus yang 1 itu 230 karena ini kalikan ini gitu. Nah, mungkin secara real world ini agak aneh ya kalau kalikan hour sama temperature, tapi ini hanya contoh aja sih teman-teman ya. Terus discretization, nah ini baru ini, dia ada bin ya, ada binning. Jadi binnya ada 3 ya. Misalkan gua mau temperatur nih, temperaturnya gua mau jadikan 3 kelas gitu, 3 kategorikal. Jadi seperti ini bentuknya ya. Jadi untuk data ke-5 sama data ke-6 ya, ini 7 sampai 18, berarti ini 0. Jadi mulai 19 itu dia mulai 1 nih gitu ya, pinnya gitu. Oke, terus indikator fitur, kalau humidity-nya lebih dari 65 misalkan, gue mau 1 aja nih. Sedangkan kalau selain itu, kalau kurang dari sama dengan 65, maka 0. Nah, jadinya seperti ini ya. Indikator 3 sama 4. Kalau 3 sama 4, ya ini kan lebih dari 65 semua ya, 70 sama 68 ya. Gitu. Sisanya 0. Terus ini korelasi heatmap sama kayak tadi yang ada di EDA ya. Nah, ini kurang lebih mirip. Nah, ini temperature sama temperature bin ini 0,94 ya. Ya, kenapa? Karena memang very correlated kan ya, 012 gitu. Kan memang awalnya kan dari sini gitu. Humidity juga sama high humidity juga berkorelasi karena ya high humidity dapat dari humidity. Ya harusnya nanti timestamp terus temperatur, humidity ini harusnya dihapus ya karena udah direpresentasikan di sini gitu. Ya, oke. So itu untuk fitur engineering ya. Sebenarnya sih ada banyak ya cara-cara fitur engineering ini, tapi gue cuma kasih overview-nya aja lah ya. Gitu. And then berikutnya ada representation learning. Nah, ini lumayan advance teman-teman ya. Ini kita memproses data tapi pakai machine learning gitu. Ya, kita pakai machine learning yang fokus on transforming raw data ke form yang membuat itu lebih mudah untuk algoritma untuk interpret and use for specific task seperti classification, clustering, or regression. Goalnya apa sih? Itu untuk automatically discover useful feature from the data daripada kita manually engineering gitu. Jadi ini kayak versi otomatisnya ya dari fitur engineering. Jadi kita bisa ambil fitur-fitur itu sesuai dengan apa yang otomatis itu ya. Contohnya seperti ini ya. Biasanya sih berkaitan dengan task transfer. Jadi awalnya ada raw data, contoh image ya. Nah, kita mau mencari fitur-fitur di image ini yang sesuai dengan apa ya? Yang sesuai dengan model untuk predik gitu. Biasanya sih banyak di neural network ya. Untuk misalkan image itu nanti namanya CNN atau convolutional neural network. Jadi di layer terakhir nanti ada 3 macam layer nih ya. Ada namanya convolutioner, convolution namanya pooling, terus ada lagi namanya fully connected network atau FCN. Nah,
Di kedua ini anggap aja kita sebagai representation learning. Jadi kita mau mengconvert data image ke data-data yang udah di representation. Jadi bentuknya biasanya sih lebih ke kompres gitu ya. Terus dari data ini baru kita gunakan FCN untuk mempredik ya apakah ini gambar kucing, gambar anjing dan lain sebagainya gitu ya. Ini baru task specific model. Ya, jadi ini ya sebenarnya sih bisa dikatakan sebagai data preprocessing lah ya. Tapi mungkin sebenarnya ya ini masih di area abu-abu sih. Apakah ini masuk di dalam suatu model atau mungkin masuk di data preprocessing. Tapi kalau menurut gua sih ini harusnya masuk di model ya, bukan di data preprocessing. Tapi mungkin for some cases ada beberapa yang mungkin sebelum ditaruh di training ke model ya perlu dibuat representasinya terlebih dahulu. Mungkin ada. Tapi untuk kasus CNN ini sih harusnya masuk ke modelnya ya, part of the model itself itu, bukan bukan part of data preprocessing ya. Oke, terus selanjutnya handling imbalance data nih ya. Nah, gimana misalkan ada 10.000 example of one class tapi hanya 100 yang lain. Contohnya misalkan 100 transaksi fraud tapi 10.000 transaksi normal. Nah, pertama ya collect more data ya. Kalau kalian punya resource uang, tenaga ya, atau storage, ya tambahkan yang 100 example ini gitu. Terus juga bisa pakai library ya. Terus ada lagi namanya SMOTE ya, atau Synthetic Minority Oversampling Technique, yang membuat synthetic sample ke yang minor class untuk mencoba dan level playing field. Nah, ini lumayan terkenal ya pakai SMOTE. Terus ya ini nanti kalian bisa coba akses sendiri lah ya. Ada technical paper namanya Learning from Imbalance Data. Nah, ini contoh SMOTE ya. Jadi yang pertama ada original dataset ya, kalian lihat yang hijau itu lebih dikit daripada yang biru. Nah, tapi sekarang kita tambahkan merah-merahnya nih. Ya, ini adalah SMOTE. Kita mau generating sample. Terus sekarang jadi seperti ini. Jadi lebih balance ya. Nah, kita akan coba dig deeper ya ke SMOTE ini gimana sih. Nah, jadi yang paling yang paling mudah ya, atau yang paling istilahnya ya, yang paling trivial ya itu namanya random oversampling ya. Jadi dari sini, dari yang hijau ini ya kita oversampling lagi gitu ya. Kita misalnya ambil random ini, ya udah kita taruh lagi ini. Jadi di sini ada dua data yang sama persis, numpuk gitu ya. Nah, itu random oversampling. Just copy random data terus add itu ke dataset. Ya, jadi kita kayak nge-copy benar-benar duplikat gitu ya. Bayangin kita yang sebelumnya udah demo duplikat, terus kita tambah lagi duplikat itu. Nah, ini kurang bagus ya. Lebih bagus pakai SMOTE. Jadi SMOTE itu cara kerjanya gini. Kita lihat minority instance ya. Jadi yang hijau itu ya. Terus kita cari nearest neighbor nih. Jadi ini misalnya ada nearest neighbor. Ini terus ada apa gitu ya. Kita pilih ada berapa gitu nearest neighbornya. Terus kita generate synthetic sample dengan select random point along the line segment connecting the two instances in the vector space. Ya, jadi gini contohnya ya. Kalian lihat yang di sini nih. Nah, ini kan ada line segment ya. Ya, jadi ini yang hijau ini dia connect ke sini kan. Nah, terus ini juga connect ke sini. Nah, jadi yang merah ini kan synthetic data ya, tanda kutip synthetic data. Ya secara random aja taruh di sini gitu. Terus ada mungkin line segment ini secara random taruh sini, mungkin nanti bisa aja di sini gitu ya. Jadi randomly di line segment itu ditambahkan datanya ya. Terus repeat proses gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang ini ada di YouTube ya teman-teman ya, di sini gua akan nanti taruh linknya di deskripsi. Jadi ini awalnya ada X1 sama X2 gitu. Nah, ini kurang jelas ya. Ini ada pulpen biru sih. Ini mungkin pulpen biru ya, yang atas ini pulpen hitam yang di bawah. Terus ini jadi seperti ini ya. Yang biru lebih banyak. Caranya gimana? Contohnya seperti ini nih. Misalnya ada titik P1, P2, P3, P4. Awalnya misalnya seperti ini gitu. Ini data asli ya yang di sini ya. Data asli yang gua merah-merahin ini. Nah, terus kita misalkan pilih N-nya 3 gitu ya. Nearest neighbor-nya 3. Jadi P1-nya dia ambil P3, P2 sama P4 gitu.
Dan setiap line juga seperti itu. Nanti bentuk garis seperti ini. Nah, sintetik datanya itu dia ambil random nih dari garis ini. Ya udah, mungkin di sini satu, di sini satu, sini satu gitu. Ya intinya dia ada di sepanjang garisnya gitu ya. Itu Smote cara kerjanya seperti itu. Ya. Nah, limitationnya pertama ada noise ya. Ini bisa aja potential duration to noise. Jadi nggak bisa datanya itu terlalu banyak, terlalu kasar gitu ya, noise itu. Terus mungkin juga less efektif di high dimensional spaces. Jadi kalau fiturnya ada banyak itu kurang efektif ya. Kalau fiturnya sedikit seperti ini mungkin efektif lah ya, kelihatan nih kayak oh ya udah ambil aja ini. Tapi kalau fiturnya udah gede yang kita nggak bisa lihat, bisa aja kurang efektif gitu ya. Oke, terus yang terakhir dimensionality reduction ya. Ini topik yang lumayan besar sih harusnya ya, tapi gue masukin di sini karena menurut gue ini juga termasuk dalam tanda kutip ya fitur engineering gitu. Nah, ini maksudnya apa sih? Jadi gini, let's say ada 3 fitur X, Y, sama Z. Nah, di sini kan kita mau reduksi dimensinya. Nah, kita bisa aja reduksi by ini, kita ambil proyeksi dari X sama Y-nya aja. Jadi Z-nya kita ilangin. Jadi bentuknya seperti ini. Ya. Or even nanti bentuknya kalau Y sama Z-nya, kalau Y sama Z di sini, ya udah bentuknya jadi seperti ini gitu. Nah, kita tinggal milih nih, kita mau yang ini atau mau yang ini. Ya harusnya kita pilih yang ini ya, lebih kelihatan lah secara data itu lebih lebih tercapture gitu ya. Jadi apa sih definisi dari curse of dimensionality ya? Itu challenges dan inefficiency kalau yang meningkat ya ketika number of feature increase. Ya, ada sparse data. Sparse data itu data yang banyak sekali bolong-bolongnya ya. Kayak misalkan one hot encoding tadi, itu termasuk sparse data karena banyak sekali nolnya gitu. Terus computational cost-nya gede dan overfitting-nya juga besar gitu. Makanya kita perlu nge-reduce ya dimensinya gitu supaya lebih efisien. Ya, sebenarnya kata kuncinya sih efisien ya, sama computational cost. Sebenarnya kalau overfitting atau enggak itu bukan perkara ini, itu perkara regularization ya. Dan ini contohnya ya ini dari Andrew Ng juga ya, dari Coursera. Contohnya misalkan ada data S1, S2, S3 seperti ini bentuknya. Nah, somehow dia tuh datanya lumayan pipih nih ya, lumayan kayak bidang nih, tapi dia di 3 dimensi, S1, S2, S3. Nah, kita bisa project ini jadi fitur baru, yaitu set 1 sama set 2. Jadi bentuknya seperti ini nanti ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi sekarang set 1 sama set 2 dimensinya sudah 2 dimensi bukan 3 dimensi. Ya, bilangan real di mana 2 dimensi di sini ya. Vektor yang elemennya ada 2. Oke, so kita masuk ke metode pertama ya di dimensionality reduction yang paling populer, yaitu PCA atau Principal Component Analysis. Ya, jadi idenya itu seperti ini ya. Kita ada kumpulan orang ya, kita mau foto nih. Ya, kita mau foto dari arah mana ya? Apakah better ke arah sini atau better ke arah sini ya, atau better ke arah sini? Ya, harusnya kan dia akan foto yang variansnya paling besar ya kan, supaya orang-orangnya semua ke capture gitu loh ya. Oh ya, BTW ini gue ambil dari YouTube-nya Luis Serrano ya. Nanti gue akan taruh juga di deskripsi videonya. Nah, sama dengan dimensionality reduction. Nah, jadi dengan 2 dimensi yang seperti ini, misalkan kita mau kompres ke 1 dimensi. Ya udah, kita mau cari line mana ya. Kalau ini kan projectnya ke sini, ini ke sini, terus ini kan ke sini. Kita mau ambil line mana yang paling sesuai gitu. Ya, harusnya kita kan harusnya milih inilah ya daripada line yang ini. Karena line ini lebih menggambarkan variasi datanya. Ya. Nah, ini contoh housing data, misalnya ada 5 ya, 5 data sebelumnya, ada size, number of room, number of bedroom. Ya, kita anggap aja kita mau kompres ke 1 fitur doang, size fitur ya. Tapi ini dalam tanda kutip nih ya, karena sebenarnya kita nggak tahu dalam prosesnya ya, nanti kita nggak tahu ini akan dikompres jadi seperti apa ya. Nanti ya bentuknya sih harusnya F1 atau Z1 gitu, kita nggak tahu, nggak ada yang bisa mengexplain ini itu menggambarkan apa gitu. Tapi ini mungkin supaya memudahkan aja sih, supaya kita tahu kira-kira ini jadi apa gitu ya. Jangan school around-nya, crime rate-nya jadi location fitur. Jadi dari 5 jadi 2 dimensinya ya. Nah, ini contoh ya, misalkan ada size sama number of room, misalkan seperti ini datanya. Nah, kita mau kompres ini kan.
kita mau kompression 2 dimensi jadi 1 dimensi, kira-kira seperti ini ya. Di project ke sini, ini di project ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini gitu. Jadi seperti ini. Jadi satu garis doang, size vector doang gitu ya. Nah, terus nah ini formulasi problem dari PCA ya. Misalkan dari 3 dimensi ke 2 dimensi ya. Berarti kita mau mencari direction ya. Aduh, ini gimana ya bilangnya ya. Oke, ini yang ngebaca kayak tadi ya, sama ya, X1, X2, X3. Ini ada sebuah bidang ya, berarti ini adalah U1-nya atau set tadi ya, set 1, ini set 2 di sini. Nah, ini garisnya, terus ini proyeksinya kan ya. X diproyeksi ke sini, ke yang ini ya. Ya harusnya pakai dot product lah ya, ini harusnya. Nah, ini ya, kita mau reduce n dimensi ke k dimensi. Jadi kita mau mencari k vektor di mana U1 sampai UK. Nah, kita mau project the data untuk meminimalisir projection error. Ya, jadi projection error itu ini. Ya, projection error itu ini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ya. Tegak lurus ya, harusnya. Ini harus tegak lurus nih. Ini harus tegak lurus. Ya. Oke. Ya, ini ya. Jadi kita mau ambil suatu garis ya, dimana ketika projection ya, kita mau memaksimalkan projection ini ya, kita mau memaksimalkan projection ini, atau dalam kata lain kita mau meminimalisir projection error yang ada di sini gitu ya, dengan mathematical formula. Di sini gua nggak akan menjelaskan gimana cara menderivasikan formulanya ya, karena lumayan ribet sebenarnya. Itu area di linear algebra sebenarnya ya. Nah, tapi cara menghitungnya seperti ini ya. Awalnya kita perlu menghitung covariance matrix dulu ya. Misalkan kalau 2 dimensi ya udah jadinya seperti ini ya. Jadi yang pertama ada variance X, variance Y di sini. Terus ini covariance ya. Kita udah pernah belajar ya covariance di modul matematika. Jadi di sini sama ya, ini sama. Sedangkan yang ini beda gitu. Jadi ini kasusnya untuk 2x2 ya. Kita mau kompres ke satu dimensi gitu. Nah, terus di linear transformation ya. Jadi ini tuh digunakan untuk mentransformasi linearnya ya. Jadi ini 9x tambah 4y, ini x ini y, untuk fitur yang baru ya, fitur pertama yang baru. Terus ini fitur kedua yang baru 4 sama 3. Jadi ya 0 0 masukin ke sini dapat 0 0 ya kan. Contoh misalnya 1 0 deh, 1 0 ya. 1 ini kan 9 tambah 4 13. Sorry, 9. Oh, ini kan 0 ya. Jadi 9, terus ini karena 0 karena 4 ya. Karena satunya ke 4, 0-nya ke y. Jadi 9,4 gitu. Jadi dari sini kita mau convert jadi ini. Ya. Yang convert jadi seperti ini. Nah, kalau kalian lihat, ini kan bentuknya lingkaran ya. Ini kan bentuknya oval gitu. Nah, ini di project jadi seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat transformasi ini mirip seperti transformasi matriks ya kan, yang udah pernah kita pelajari di linear algebra ya, di video pertama modul matematika for machine learning. Jadi, ada beberapa vektor ya, yang ketika di stretch itu dia tetap sama secara tempat gitu. Contoh misalkan yang merah sama yang hijau gitu ya. Kita stretch, ini ternyata sama nih. Ya, ternyata sama. Nah, oleh karena itu ini adalah eigenvektor ya. Ya, eigenvektor. Eigenvalue itu apa? Ya, ini stretchnya itu berapa kali lipat. Itu adalah eigenvalue-nya gitu. Jadi dengan transformasi ini kita bisa cari eigenvektornya berapa, terus eigenvalue-nya berapa. Gitu ya. Ini pakai rumus yang udah pernah kita bacain sebelumnya ya. Jadi eigenvalue vektor dikalikan dengan, aduh gue lupa lagi, transformasi ya, matriks transformasinya lah ya, kalikan sebuah vektor gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, kita bisa cari value-nya dengan seperti ini kan rumusnya ya. Terus ternyata kita dapat eigenvalue-nya 11 sama 1 ya, dari quadratic formulation seperti ini.
Nah, terus dengan 11 sama 1 kita bisa taruh di sini ya, karena kan matriks kali V kalikan lambda kali V ya. Lambdanya sekarang di sini 11 sama 1. Gitu ya. Jadi kita tinggal masukin aja, terus kita dapat vektornya yaitu 2 sama 1. Ya, ini cara ngitungnya ya pakai inverse, harusnya inverse matrix ya. 2, 1, terus ini minus 1 sama 2. Jadi kita dapat eigenvektornya. Nah, jadi sekarang eigenvektor ini yang akan jadi namanya PC atau principal component. Ini akan menjadi kayak dimensi barunya kita gitu ya. Dimana kita nggak bisa explain ini maksudnya apa gitu. Nah, jadi tadi PCA ya, dia n dimension ke k dimension, terus tadi ada covariance matrix. Nah, cara menghitungnya itu bisa jadi seperti ini ya. Tapi tadi kan sama aja seperti ini ya. Variance X, variance Y, terus ini covariance XY, ini juga covariance XY. Nah, dengan rumus seperti ini sama aja kayak gini ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan X kalikan X. Jadi ini kan X itu kan semua fiturnya, bukan satu fitur doang nih. Ini semua fitur n kali 1, ini 1 kali n. Nah, karena kalau di diagonal dia kan selalu sama ya. X kali X kuadrat jadinya. X1 kuadrat atau X2 kuadrat. Tapi kalau yang di sini ya berarti cross ya antara X1 kali X2. Ini juga X2 kali X1. Di sini ya. Dengan rumus seperti ini harusnya menjadi matriks seperti ini ya. Karena kan n kali 1 dikalikan matriks 1 kali n. Jadi harusnya resultnya adalah n kali n yang seperti ini gitu. Ya, kalau kalau ada 3 fitur berarti nanti 3 kali 3 covariance matrixnya. Nah, terus kita bisa mengkalkulasikan eigenvektor tadi dengan rumus namanya SVD atau singular value decomposition. Ini nanti kalian cari sendiri ya di internet caranya gimana, tapi kurang lebih caranya mirip-mirip seperti inilah ya, mencari eigenvektor sama eigenvalue-nya. Nah, yang nanti resultnya ada U ya, dimana U ini list of eigenvektornya ya, berapa aja. Jadi ini eigenvektor pertama, eigenvektor kedua, dan seterusnya. Nah, ini jumlahnya sebanyak M atau sebanyak fiturnya ya. Nah, ini kita udah dapat sebenarnya PC-nya ya, atau principal komponennya. Kalau misalkan kita mau ambil ambil K dimensi, misalkan mau 5 dimensi jadi 2 dimensi, ya maka kita ambil yang ini doang nih. PC1 sama PC2 namanya. Sama PC2. Karena di PCA itu setiap fitur ya, atau setiap principal komponen itu nggak sama ya secara value. Jadi PC1 itu lebih diutamakan. Jadi kalau misalnya mau ambil misalkan 3 dimensi, ya awalnya ambil PC1 dulu, terus PC2, terus baru PC3. Seperti itu ya. PC yang paling terakhir itu yang paling tidak signifikan ya. Oke, so seperti itu ya untuk PCA. Nah, ini gambaran besarnya ya, ada large table ya, yang awalnya 5 dimensi. Kita jadikan covariance matrix 5 kali 5. Terus kita eigenstuff ya, eigenvector sama eigenvalue, dapat V1 vektor sama eigenvalue-nya. Dan ini juga ada big ada small-nya. Jadi tidak sama semuanya ya. Jadi vektor 1 tuh lebih bagus secara fitur. Kita ambil yang V1 dulu. Nah, jadi mungkin kalau mau ambil 2 dimensi, jadi 5 jadi 2 dimensi, ya, mungkin nanti akan jadi seperti ini ya. Yang dikotakin ini. Terus jadi 2D plot, ya, 2D plot. Terus hasilnya akan jadi small table. Jadi W1 sama W2 doang di sini, ya. Oke. Terus untuk eigenvalue, ya, ternyata eigenvalue itu ternyata ada hubungannya, ya, ada squared SS itu kayak projection error lah ya. Distance dari PC1 ya. Terus dibagi N-1. Ya, ini adalah variance ya. Variance dari eigenvalue. Variance dari PC1 gitu.
Nah, sekarang gini. Sekarang kalau PC1 ternyata variansinya 15 ya. Jadi ini distance itu ini loh, data aslinya ya, data aslinya kita project ke PC1. Nah, ini kayak tadi gini loh. Kayak yang ini ya. Data aslinya kita project ke PC1. Nah, ini datanya kita hitung berapa panjangnya, terus kita kuadratin. Ya, mirip seperti linear regression, tapi agak berbeda, nanti gua akan jelaskan ya. Mirip seperti itu ya. Tapi misalkan PC1 tuh variansinya 15. Terus PC2 itu 3 gitu. Nah, maka total variasi di kedua principal komponen ini ya itu adalah 18. Nah, oleh karena itu PC1 itu dia menggambarkan 83 varians dari datanya gitu ya. PC2 itu berarti cuman berapa? 3/18 aja. Berapa persen tuh variansnya? Kalikan 100. Ya, berarti 17% ya dari total variance. Ya. Nah, jadi maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita kalau mau nge-compress 2 dimensi ke 1 dimensi, contoh seperti ini ya, kasus ini, kita mau ambil satu fitur yang variansinya terpaling banyak. Ya, contohnya di sini 83 dong. Ya, kenapa? Karena gini. Karena kan kayak tadi di pertama kali ya. Kita mau cari angle yang dimana orangnya itu paling banyak. Jadi semuanya itu bisa ke capture. Ya. Jadi semuanya itu bisa ke capture. Makanya kita mau ambil yang variansinya paling besar di sini. Ya, karena untuk mengcapture keseluruhan variansi data gitu. Ya. Nah, gimana sih cara kita memilih berapa jumlahkannya ya? Misalkan ada 100 dimensi gitu. Kita mau ubah jadi berapa dimensi sih yang benar gitu ya. Nah, karena PCA itu tadi kan ya, dia kompres dari yang high dimensi ke dimensi yang lebih dikit. Tapi dengan cost ya, dengan biaya yaitu variansinya berkurang. Ya, atau mungkin kayak fiturnya tuh kurang menggambarkan data aslinya ya. Mungkin ini cuma menggambarkan 83% dari data aslinya gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu dulu ini ya, thresholdnya berapa. Misalkan 0,01 nih si threshold variance-nya. Nah, berarti kita perlu ambil K value, K-nya harus yang paling kecil ya. Smallest K such that ya, dimana ketika seperti ini ya itu harus kurang dari 0,01. Dimana kalau kita misalkan ambil misalkan 100 dimensi ya, misalkan PC1 nya itu misalkan 80 varians, PC2 nya misalkan dia kontribusi 10 dari varians, terus PC3 dia tuh ambil 5 dari varians, terus PC4 tuh dia ambil 3 dari varians, PC5 dia ambil 99% ya. Sebentar. 1 varians, PC6 0,5 varians, PC7 0,25 dan seterusnya ya. Nah, karena 0,01 berarti kita mau errornya ya maksimal 1% gitu ya. Karena itu kan di sini 90, sini 95, 98, 99. Nah, kita mau ambil K yang paling kecil, ya smallest K yaitu 5 ya. Dimana ini udah tercapai 99% dari variance. Nah, jadi 80 tambah 10 kan 90, 90 ditambahkan 9 itu 99% di sini. Makanya kita pilih K-nya ya udah 5 aja, enggak usah terlalu banyak. Yang penting variansinya tetap ke capture 99% gitu. Jadi anggap aja satu data kita bisa kompres jadi 5 dimensi. Satu dimensi ya. Kita bisa kompres jadi 5 dimensi. Ya. Tapi kayak fiturnya itu tetap ke-retain gitu loh. Ya, secara predictive value itu nggak beda jauh, cuman sih 1% sama data aslinya. Tapi kekurangannya adalah kita yang nggak tahu si dimensi dari 5 dimensi, which is PC1, PC2, PC3, 4 dan 5 itu menggambarkan apa kita nggak tahu. Ya. Tapi di sini kita bisa mengkompres ini. Jadi bayangkan ini kompresnya
95% dikompres gitu ya. Itu akan sangat membantu mempercepat training ya gitu ya. So yang di atas ini itu sama sih variance ya. Ini kan rumus variance nih. XI kalikan minus X aproksimasinya berapa terus dikuadratin. Ya, dibagikan per M ya. Terus ini adalah variance totalnya berapa. Nah, mungkin beberapa orang menganggap PCA ini sebuah machine learning task ya. Ini bukan sebuah preprocessing task. Ya, gue somehow setuju ya. Kenapa? Karena ya kita kan juga mau mengaproksimasi garis ini ya. Garis ini supaya variance-nya itu paling gede gitu. Nah, mungkin gue setuju juga. Ini mirip-mirip seperti linear regression ya. Dalam tanda kutip mirip gitu. Tapi pakainya yang OLS atau ordinary least square. Jadi langsung kena gitu ya berapa. Kita bisa langsung dapat vektornya berapa gitu. Bukan by training over time, bukan by gradient descent ya. Nah, ini sama kayak tadi ya. K-nya berapa? Ya kita mau dapat K-nya berapa? Tadi U itu kan dimensinya ya. Eigenvektornya berapa? Sedangkan kalau S ini adalah variance-nya. Jadi dengan function SVD atau singular value decomposition, kita bisa dapatkan variance-nya juga gitu. Jadi nanti ada n kali n matrix di mana setiap diagonalnya ini ada variance-nya gitu ya. Kalau PC atau eigenvektor pertama ini berapa, eigenvektor kedua berapa, eigenvektor ketiga berapa. Sedangkan yang lain tuh 0 gitu ya. Ini diagonal matrix. Oke. Ya ini sama kayak tadi ya, mau 99%, tapi kita mau kayaknya paling kecil gitu. Oke. Nah, ini perbedaannya linear regression sama PCA. Ya, yang di kiri adalah linear regression. Yang di kanan adalah PCA. Ya, bisa kelihatan lah ya di biru-birunya ini. Linear regression tuh dia ada Y-nya, ya, dia ada Y-nya. Sedangkan kalau PCA itu nggak ada targetnya. Dan dia tuh menghitung error ya dari Y ini ke Y yang dipredik ya. Ini adalah errornya. Tapi kalau PCA errornya adalah projection error. Dimana kalau projection error itu adalah ini harus tegak lurus ya. Sedangkan kalau linear regression ini nggak tegak lurus nih ya. Ini garisnya selalu lurus, selalu vertikal ya, selalu vertikal errornya. Tapi kalau PCA errornya itu tegak lurus dengan garis PC-nya ya, atau eigenvektornya gitu ya. Oke. So ini beberapa note ya tentang PCA ya. Ini sih rekapnya. Jadi misalkan yang awalnya ada X1 sampai XM, ini ada 10.000 dimensi. Kita bisa kompres jadi 1.000 dimensi ya. Dan sedangkan training set yang baru, ya udah training set yang baru berarti pakai set ini ya untuk X-nya gitu. X-nya kita ganti jadi set, dimana ini yang dikompres, versi yang dikompres gitu ya. Terus targetnya tetap ya, gak dikompres targetnya. Nah, nge-mapping X ke set itu should be defined by running PCA di training set only ya. Jangan sampai test setnya tuh masuk ya. Jadi nge-kompresnya kan kayak perlu, dalam tanda kutip perlu parameter ya, dimana perlu tadi bikin covariance matrix ya. Dan data-data di covariance matrix ini itu harus yang training set aja ya. Sedangkan nanti test setnya dia itu mengikuti PC yang udah di generate di training set gitu. Karena kalau test setnya juga dimasukin, ya dia agak curang gitu ya, sama kayak machine learning biasa. Test setnya dimasukin learning. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ada data leak ya di sini. Nah nih, mappingnya itu bisa di-apply di example yang cross validation atau X-test-nya. Ya, tapi untuk mappingannya ini ya, untuk mendapatkan PC-nya ini hanya pakai training data gitu ya. Oke, terus ini juga beberapa note ya, PCA itu bukan digunakan untuk meng-avoid overfit ya, meskipun bisa ya, meskipun kalau dimensinya berkurang itu mengurangi overfit, tapi coba gunakan dulu tanpa PCA gitu ya. Kalau misalkan memang overfit ya udah pakai aja gitu. Tapi
tujuan aslinya itu bukan avoid overfitting ya. PCA itu untuk compression, untuk data, untuk dimensional reduction. Ya, ini bisa digunakan untuk compression ya, reduce memory, speed up learning, atau mungkin visualisasi. Ya, mungkin sebelumnya dimensinya ada 5 dimensi, kita mau kompres supaya kita bisa lihat datanya itu secara spasial berapa. Ya, makanya kita pilih K-nya 2 atau K-nya 3. Ini sorry, ini N-nya 5 ya, bukan K. K itu kan yang udah dipilih gitu. Ini K-nya 2 atau K-nya 3. Ya. Oke, ini terakhir ya, TSNE. Ini suatu metode selain PCA. Ya, ini bedanya ya. Kalau PCA itu datanya itu jadi seperti ini, ya. Karena PCA itu hanya mencoba untuk meretain max variance ya tadi ya. Variance-nya harus maksimum. Ya, PC1 kita mau ambil variance yang paling maksimum. Terus PC2 dia didapat dari biasanya sih dia di-generate dari PC1 ya. Dia di-generate dari PC1 yang ortogonal atau yang dekat lurus dengan PC1. PC3 juga dekat lurus dengan PC1 dan PC2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau TSNE dia itu juga retain max variance sama preserve spatial structure. Jadi dia itu bisa kekumpul gini loh, ke cluster gini. Nah, kalau untuk memvisualisasi kayak contoh yang di sini, lebih baik kita pakai yang namanya TSNE ya, atau T-distributed stochastic neighbor embedding ya. Ini terlalu kompleks ya, gue nggak jelaskan ini maksudnya apa. Tapi T-distributed ini mirip seperti normal distribusi ya, distribusi normal. Ya, di sini gue nggak jelaskan matematikanya ya, kalian bisa coba nanti explore sendiri ya. Di sini gue sediakan YouTube-nya untuk TSNE. Nah, kalau bedanya apa sih sama PCA ya? PCA itu linear dimensional reduction, lihat ada linear di sini. Ya, kalau TSNE itu non linear, tapi dia bisa memvisualisasikan high dimensional data. Ya. Terus hasil dari PCA itu linear kombinasi dari original fitur. Tapi kalau TSNE itu kurang interpretable karena nggak linear. Ya. Kurang interpretable ya. Kalau PCA itu secara computational lebih efisien, ya pakai rumus SVD tadi, itu secara computational lebih efisien. Kalau TSNE itu lebih berat secara computational, ya mengkompresnya itu lebih berat. Dan secara general dia lebih slower, ya lebih lama. Terus PCA itu berguna juga kalau kalian mau mengurangi dimensionality untuk preprocessing, ya cocok ya sama yang bab ini. Sedangkan kalau TSNE itu lebih cocok untuk memvisualisasikan complex relationship. Biasanya sih TSNE itu cocok untuk yang misalkan EDA gitu ya, exploratory data analysis itu cocok untuk pakai TSNE ya. Dan ada beberapa macam lagi dimensional reduction algorithm yang lain ya. Ada yang namanya LDA, nanti ada yang namanya LLA dan lain sebagainya. Gua nggak akan jelaskan di sini karena yang paling terkenal dia sebenarnya dua ini ya, PCA sama TSNE. Ya sebenarnya PCA sih yang paling top of mind-nya ya. So di sini kita akan coba demo ya. Dimensional reduction ya. Kita demo import library, terus kita import yang iris dataset. Ya. Terus kita juga otomatis kita scaling kan ya datanya, terus kita mau visualize datanya ya. Jadi awalnya tuh seperti ini ya. 0 ada 0 1 0 2, 01 sama 2 ya di targetnya. Jadi seperti ini, fitur 1, fitur 2 ya, kita ambil fitur 1, fitur 2 doang. Ini sama ya, load iris dataset juga, tapi kurang tahu nih. Ini mungkin kayak tadi ya, sepal length atau apa tadi ya. Ya lupa deh ya, intinya load iris lah ya, ada sepal, ada petal length-nya gitu. Nah, ini awalnya seperti ini. Tapi kalau kita mereduce dengan PCA, ya kita coba lihat ya di sini. Ya, kita pakai library PCA, kita cari komponennya berapa. Ya, misalkan mau 2. Ya, tapi ini agak aneh sih, kita mau kompres 2 dimensi ke 1 dimensi ya. Nah, terus kita mau fit transform yang tadi X-nya jadi ke yang X jadi yang PCA nih. Terus sekarang jadi seperti ini bentuknya. Ya, jadi ini principal komponen 1 ya, yang kanan, yang ini horizontal. Kalau yang 2 itu yang
vertikal gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini sih sebenarnya apa ya? Sebenarnya nggak susah ya ngopres data seperti ini karena datanya nggak bentuknya kayak linear tadi, bentuknya nggak kayak apa sebentar nggak kayak gini loh. Kalau gini kan gampang ya pakai ini gitu. Sedangkan kalau ini itu kayak terdistribusi. Jadi PCA-nya bentuknya kayak gini, mau nggak mau ya. Ya, ini yang outlier tadi ya, bisa langsung kelihatan nih. Nah, kalau TSNE yang lebih bagus untuk visualisasi, dia tuh kurang lebih sama sih. Mungkin datasetnya kurang oke kali ya untuk demo kali ini. Ya, sorry ya teman-teman, mungkin kalian nanti bisa coba-coba pakai data yang lain, ya. Nah, jadi kalau TSNE bentuknya seperti ini. Beda sedikit lah ya sama PCA. Tapi somehow ini kalau TSNE ini lebih apa? Lebih gede ya, lebih secara vertikal lebih variance ini. Ya, vertikal sama virginicanya. Gitu. Ya. Ya, jadi untuk PCA ini akan kita pakai untuk nanti dilanjutkan ke training. Jangan pakai TSNE ya untuk dilanjutkan ke training. Jadi TSNE bukan untuk preprocessing. TSNE hanya untuk memvisualisasi data aja ya. Tapi kalau mau preprocessing ya pakai yang PCA gitu. Ya, tapi ini kalau misalkan kalian mau nggak mau harus kompres ke satu dimensi, ya kalian cuma pakai yang ini aja. PC1 ini. Yang horizontal ini ya. So itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Kita belajar banyak banget ya tentang data preprocessing ya. Kita belajar tentang pertama ya data collection. Data collection itu gimana caranya ya. Terus export EDA ya, kita cari tahu datanya, mempelajari datanya itu gimana. Terus data cleaning, kita udah tahu data mana aja yang harus dibersihkan. Ya, terus kita membersihkan datanya, kita mau menstandarkan datanya ya, yang banyak typo dan lain sebagainya, duplikat. Kita nge-input data. Terus data transformation, di mana kategorikan variabel, karena machine learning nggak bisa lihat string, nggak bisa lihat kategori, dia biasanya angka, jadi kita perlu ngubah itu jadi angka. Terus kita juga men-scaling fitur, ada normalisasi ya, ada max min normalisasi, sama ada standardization. Terus feature engineering juga, kita bisa cari tahu fitur-fitur baru ya, bisa mendekompos satu fitur ke fitur-fitur yang lain. Contohnya tadi kayak tanggal ya, jadi jam, jadi hari di minggu itu gitu. Terus mungkin kita bisa mendrop fitur mungkin ya yang correlation-nya tinggi dengan fitur lain. Terus handling imbalance data, kita bisa pakai Smote tadi ya untuk membuat synthetic data. Terus terakhir dimensional reduction, ya kita bisa pakai PCA atau TSNE untuk visualisasi, PCA untuk preprocessing. Ya, kita juga tadi melakukan demo-demonya ya, masing-masing step di data preprocessing. So, itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau kalian merasa terbantu, kalian bisa lakukan donasi ya lewat link Saveria yang ada di deskripsi di bawah. Nanti aku cantumin. So, thank you guys. See you in next video. Bye-bye.